Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini Sabtu, 29 November 2025. We are going to learn about analytical exposition text. Text analisis atau teks eksposisi analisis, ya kan? Dalam bahasa entah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, teks itu ada beberapa jenisnya. Ada mulai dari argumentasi, deskripsi, narasi, termasuk juga eksposisi. Nah, sekarang kita belajar eksposisi. Nah, penjelasannya gimana? Coba buka materi pelajarannya. Kalau menurut Abi apa? Eksposisi. Kalau dulu Abi waktu belajar bahasa, eksposisi itu jenis teks atau bacaan yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu secara detail dengan memperhatikan urutan waktu kalau nggak salah, tapi disertai dengan penjelasan-penjelasan, makanya dinamakan eksposisi. Nah, in English, which one? Nah, ini ya, issue, opinion, supporting reason, evidence. Nah, kan Abi tadi bilang ada penjelasan-penjelasan atau penjelasan detail mengenai sesuatu hal yang dibicarakan dalam teks tersebut. Termasuk di sini. Kalau analytical exposition text itu konteks atau tahapannya adalah ada isu. Ada isu dulu nih. Isu itu artinya suatu hal yang dibahas atau dibicarakan, diperbincangkan ya. Lalu ketika muncul suatu isu, muncul pula apa? Opini, pendapat. Misalnya Isan berpendapat tentang isu ini, ada pendapat A, isu MBG misalnya. Nah, isu MBG misalnya, Isan melihat dari sudut pandang apa isu itu. Nah, Abi juga sama, punya opini yang berbeda dengan opini yang Isan sampaikan. Lalu dari opini yang disampaikan pasti disertai dengan supporting reason, evidence, bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Kenapa kok Isan berpendapat MBG itu sebetulnya tidak pas kalau harganya sekian, karena tidak mencapai nilai gizi yang standar misalnya. Nah, kemudian Abi, bisa saja dengan harga sekian, yang terpenting adalah jenis makanannya dan gizinya yang dikandung di dalamnya, itu namanya. Nah, sekarang nih analytical exposition text, sehingga dari situ kita simpulkan bahwa analytical exposition text itu adalah teks atau bacaan atau essay yang menganalisis sebuah isu atau situasi dengan disertai tadi apa? Opini. Disertai apa? Pendapat. Pendapat. Reason. Dan bukti-bukti kuat untuk mendukung opini yang disampaikan. Nah, sekarang nih, the text evaluates a topic critically. Coba dibaca. Yang mana ini? Yes. The text evaluates a topic critically but focuses on one side of argument. The argument should be supported by facts and relevant information. Oke, jadi teks ini mengevaluasi atau menilai atau membahas sebuah topik secara kritis, tapi berfokus pada salah satu pendapat. Nah, pendapat itu harus didukung dengan apa tadi? Fakta-fakta atau informasi yang relevan. Artinya bahwa eksposisi itu betul tadi Abi sampaikan, jenis teks atau bacaan yang mengkaji atau menilai sebuah isu dengan disertai alasan-alasan yang kuat. Oke ya, paham ya? Kan ini dijelasin ini disegri sama Abi. Oh iya kan Abi tadi ngomong. Oh. Contohnya MBG, pasti ada yang pro sama kontra. Nah, kita melihat di satu sisi, kalau yang dia kontra itu kenapa? Kok kamu nggak setuju dengan adanya MBG? Lalu yang satu, kok kamu setuju dengan MBG, kenapa? Lah itu dibahas dalam analytical exposition text.
social functionnya apa? Fungsi sosial dari teks eksposisi analitis itu fungsinya apa? Kalau artikan apa coba? To persuade the reader that the idea is an important matter. Artinya? Untuk memengaruhi pembaca bahwa idenya adalah hal yang penting. Ya, artinya teks eksposisi analitik itu fungsinya atau kegunaannya untuk mempengaruhi pembaca. Dan pembaca itu terpengaruh sehingga yang disampaikan itu benar, yang disampaikan itu sebuah hal yang penting untuk dipelajari. MBG, apa kok MBG itu? Nah, kita setuju. Nah, kita kan terbawa itu. Kalau disertai dengan data-data, fakta-fakta, maka pembaca akan pelan-pelan terpengaruh. Oke. Nah, sekarang susunan. Coba dia apa? Generic structure and analytical exposition text. Nah, sekarang struktur umumnya dalam membuat sebuah analytical exposition text itu susunannya seperti apa? Yang pertama adalah apa nang? Tesis. Tesis itu memperkenalkan topik dan menunjukkan opini penulis, ya kan? Dia posisinya di pro atau kontra. Itu di bagian apa? Tesis. Terus setelahnya tesis apa? Arguments. Argumen itu apa? Memperkuat tesis itu tadi. Ya, jadi tesis itu menjelaskan isu dulu, lalu menunjukkan penulis itu condong kemana, dia Iya, setuju atau enggaknya. Ya, Terus pro atau kontra. Ya pro atau kontra, ya. Dia yang setuju atau agree. Oke. Berarti nggak boleh netral ya? Oh, boleh. Kalau netral itu penyanyi. Netral itu pilih salah satu ya. Lalu kalau argumen? Nah, argumen. Jadi tesis, arguments. Arguments itu pendapat untuk memperkuat tesis. Ya, kita menyampaikan argumen itu, tahu. Serius dulu. Argumen ya. Nah, argumen paham nggak? Ulangi coba. Tesis tadi apa? Memperkenalkan topik yang diperkenalkan oleh penulis dan menunjukkan penulis itu berada di pihak mana gitu. Oke, itu tesis. Ya. Nah, terus setelah tesis apa susunannya? Arguments. Argumen itu apa? Argumen memperkuat opini penulis itu. Oke, bukti-bukti atau alasan-alasan. Dan yang terakhir, Reiteration. what is reiteration? It restates the point of view of the writer or to strengthen the thesis. Oke, jadi tesis di awal untuk memperkuat tesis, reiteration artinya to strengthen the issue, to strengthen the thesis that was declared by the writer in the beginning of the text. Do you know what I mean? Mantuk. Paham? Bagus. Jadi ya. Memperkuat tentang tesis itu di akhir teks. Oke, jadi tesis, arguments, reiteration. Tesis itu perkenalkan topiknya dan menunjukkan kecenderungan penulis di mana. Argumen itu memperkuat tesis, reiteration memperkuat tesis. Berarti artinya tesis diperkuat oleh argumen dan reiteration. Ya. Reiteration tuh perlu atau? Loh, ya perlu dong. Itu menjadi satu susunan dalam analytical exposition text. Kalau tidak ada reiteration, itu namanya bukan analytical exposition text. Ya, tapi text. Ya. Ya. Gitu ya. Lanjut. Jadi kalau sudah ini. Iki contohnya. Oh, contoh yo lanjut. Coba please read the text. Which thesis, which arguments on reiteration? Do you usually watch television with your family? Okay. I believe that television can be good for families. Here are some reasons. Oke, berarti dia ada condong kemana? Pro adanya televisi. TV ya kan be good ini. Karena bisa memberi manfaat bagi keluarga. Nah, terus dia menjelaskan reasonnya. Lah, reasonnya masuk di mana? Reasonnya masuk di argumen. Oke, argumennya apa? First, bla 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 sampai akhir. Nah, terus reiterationnya apa? Ya, untuk mendukung tesis. Nah, yo, tidak dibaca. In conclusion, although some parents
are throwing out their television, our family is keeping ours. Yes. Jadi cirinya reiteration mungkin in conclusion. Terus I can conclude, I may conclude. Nah, itu misal contoh reiteration untuk memperkuat tesis. Oke, sudah. Lu kok dadah wae to ki? Lu bahas lagi kilo wes dulu. Finish. Now we are going to learn about this one. The importance of reading. Wah, pentingnya membaca. I personally think that reading is an important. Nah, ini berarti mana yang menunjukkan tesis? Ya I personality lah. Yo. I personally. Itu tesis. Menunjukkan bahwa reading itu penting. Betul? Terus yang menunjukkan argumen yang mana? Firstly ini. Nah, terus sampai mana? Fourthly. Oke. Terus yang menunjukkan reiteration? Kan ini argumennya yang memperkuat apa? Tesis tadi. Oke, bentar. Terus reiterationnya yang mana? Based on the facts above. Nah, based on the text above, Facts. above, terus in my conclusion, I may conclude. Nah, itu ciri reiteration. Nah, anyway,